Beberapa waktu lalu kan udah dibahas ya tentang aksara Sunda Bujangga Manik. Nah, sekarang kita bahas lagi aja ya, soalnya buat, penonton yang belum tahu sama buat ngingatin lagi ya, yang udah pernah nonton biar ingat lagi. Nah, kayak biasa ya kalau aksara Sunda atau aksara Nusantara lain itu dia punya dasar huruf A di setiap konsonannya. Contohnya kita mau nulis kata bahana. Nah, di sini kan cuman A semuanya. Bahana. Ya kita cari aja bunyi ba. Habis itu bunyi H. Terus bunyi na. Jadi udah 3 huruf ini tuh udah mewakili bunyi bahana. Contoh lagi satu ya, misalnya nulis kata wana yasa. Kita cari aja bunyi wa. Terus bunyi na. Habis itu bunyi ya. Terus bunyi sa. Nah, udah. Wa na ya sa. Terus untuk selanjutnya di sini kita punya vokal mandiri. Ya, sesuai namanya ya, dia memang huruf vokal yang berdiri sendiri. Contohnya kita nulis kata awa. Tulis A, terus wa. Udah, awa. Nah, si vokal mandiri ini dia gak akan bisa jadi ngubah si konsonan dasar ini ya, gak akan pernah bisa diubah. Contohnya kita mau maksain ya, nulis kata bi, ya, bunyi bi, tulis ba, habis itu i, pakai i vokal mandiri. Ya, ini gak akan pernah jadi bunyi bi. Ini salah ya. Ini hasilnya malah jadi ba. Ini ba, ini i. Jadi ba i. Ya. Dia bakal dibaca terpisah. Ya namanya juga kan vokal mandiri ya. Berarti mandiri aja gitu. Contoh lain di sini ada e. Ini ada e. Ya, kita harus bisa bedain ya antara e sama e. Ya, di sini ada dua bentuk, ada e yang kayak gini, ada yang kayak gini, ya terserah lah pakai yang mana juga. Ya, kita contoh nulis kata nak. Tulis e, terus na, habis itu ka. Ya. Ini e, ini na, ini ak. Jadi enak. Terus di sini ada e, misalnya nulis kata mam. Tulis e, tulis ma, terus ma lagi. Jadi mam. Mam. Ini e, ini e. Terus di sini ada o, misalnya nulis kata obat. Tulis o, terus ba, habis itu ta. Jadi ini o, ini ba, ini t. Jadi obat. Ya, terus ini ada e, misalnya nulis kata eureun. Ya, eureun. Nulis kata eureun.
terus bunyi ra. Jadi eureun. Nah, di sini ada u, misalnya nulis kata ulah. Kayak gini. Nah, di sini mungkin kalian bakal agak bingung ya. Ini fungsinya apa? Ya, kalau kalian pernah belajar aksara Jawa, ini tuh namanya aksara gantungan ya. Kalau di aksara Jawa itu semuanya ada bentuk gantungannya semua ya. Tapi di aksara Sunda itu cuman ada da, ta, ca, nya, ka, na, ba, pa. Nah, cara pakainya gini. Misalnya kalian nulis ya, terus ketemu ada double konsonan, misalnya nulis kata sabda. Ya, salah. Sabda. Nah, di sini kan kalian ketemu ada B sama D ya. Si B-nya mati, tapi si bunyi D-nya itu hidup, jadi da ya, jadi sa, da. Di sini kita punya dua bunyi hidup. Bunyi suku kata hidup ini sa, hidup, da, hidup ya, ada a. Si B gak ada a. Nah, kita loncatin langsung, kita masukin si bunyi da ke dalam atau ke bawah si bunyi ba. Misal, ini sa, ya, terus tulis ba. Nah, si bunyi da ini kita turunin ke bawah. Nah, ini turun ke bawah. Jadi dia otomatis si bunyinya itu gabung jadi beda gitu ya. Jadi sa, beda, jadi sabda gitu ya. Kayak gini kira-kira. Nah, ngerti ya? Nah, contoh satu lagi ya, biar ngerti banget. Ini misalnya bunyi apa ya? Nya ya, bunyinya coba. Misal nulis kata nyana. Nah, kayak gini lagi. Si J-nya itu kan gak ada vokal, berarti tulis A. Nah, ini kan A. Terus ja, tulis ja. Ja, ja. Nah, si bunyinya kita taruh ke bawah ja ya. Hasilnya nah kayak gini, taruh di bawah. Hasilnya gini, tambahin na. Jadi hasilnya yang ini jadinya jenya. Ini a. Ini na. Ngerti ya? Oke, lanjut. Untuk ini namanya vokal, pengubah vokal ya. Ya sesuai namanya, dia ngubah vokal dari si bunyi dasar ini. Contohnya, ya kita kan kalau nulis gak akan mungkin semuanya a. Jadi dada saya rasanya kayak kayak darah kan gitu kan, gak mungkin da semua kan, a semua. Contoh nulis kata bisu, tulis ba dulu ya, udah pasti. Nah, kita cari si pengubah vokal. Nah, ini kan ada titik-titik kelihatannya. Kalau di atas titik-titik berarti di atas huruf. Nah, kalau di bawah titik-titik di bawah huruf. Kalau di pinggir titik-titik berarti di pinggir huruf ya, kayak gitulah. Tulis bi. Nah, ini otomatis jadi bi. Yang tadinya ba jadi bi. Yang ini sa, tambahin u. Otomatis jadi su, jadi bisu. Coba saya pisahin ya biar kelihatan. Ini bi, ini su. Ngerti ya? Nah, ini i. Ya, sekarang lanjut ke bunyi e. Misalnya nulis kata besar. Tulis tulis ba dulu. Terus terus sa.
Ya di sini ada R mati. Nah, jadi kita gak usah ngematiin si bunyi ra ini ya. Pakai ini aja yang ada kayak gini. Jadi ini ini sar kayak gitu. Terus di sini ada ang mati bawaan. Misalnya nulis kata sang, tulis sa, taruh ini di atas kayak gini jadi sang. Bisa dikombinasi ya, misalnya sing, tulis sa, tambah i, tambah ang jadi sing. Sama juga sung juga bisa gitu ya, bebas. Bisa dikombinasi kayak sur, sir gitu juga bisa. Misalnya nulis kata bu, busa, bu sa, ini bu ini sa gitu ya. Ini ada bunyi wa ya, sama aja lah kayak gini ya. Kayak misalnya nulis kualat, taruh di bawah kualat kayak gitu. Terus di sini ada ra, sisipan ra ya, sama juga misalnya nulis kata kerawang, tulis ka, kan di sini ada bunyi kra ya. Ya, taruh ini di bawah ke atas kayak gini, kra, habis itu wa, habis itu ang, karena kan wang gitu kan, wa. Nah, ini ang. Jadi ini kra, ini wang. Nah, kan gampang ya. Terus di sini ada ya, sama misalnya nulis kata Kiara, tulis ka. Nah, ini taruh di bawah ke atas ini, terus ra, Kiara. Terus di sini ada ya, kayak tadi lagi ya, bedain antara sama e. Contoh nulis kata tenda, tulis dulu, terus ta jadinya t, terus tulis na, habis itu tulis da di bawah jadi ten da. Ini t, ini enda jadi tenda. Terus di sini ada o. Contoh nulis kata rokok, tulis ra. Nih tulisnya di kanan kiri ya. Ini 1, ini 2, ini k. Oh ya, ini lagi. Nah, gini. Jadi gini. Nah, ya. Terus di sini ada h mati, misalnya nulis kata wah da, tulis wa, tulis h, tulis da. Tuh. Atau misal lagi papih, tulis pa, tulis pa lagi tambah i jadi pi, tambah h jadi pih. Nah, ini pemati vokal. Kan di sini gak akan mungkin kita nulis bunyi mati tapi ya masih ada a, kan bingung. Nah, saya kasih contoh ini sa. Tambahin pemati vokal dia jadi s, jadi a-nya itu hilang, a-nya mati. Contoh lain misalnya g. Ini ga tambah pemati vokal jadi ag ya. Misal kata tak,
tulis ta, tulis ka, matiin jadi tak. Kayak gitu ya, gampang. Nah, untuk si aksara Sunda Bujangga Manik ya segini ya. Silahkan dilatih aja ya, latih tiap hari nulis pakai aksara Sunda ini biar kalian hafal ya. Kayak gini. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar aja.